Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitih. Susan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi wa nakhususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wa nawwara diriha wa nakhususan ila Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun dereng niki nggih. Sudah nyala belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sudah nyala belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Babus tsunai. Ini melanjutkan pengajian yang kemarin gitu. Dalam kitab Nasaihul Ibad kita masuk ke dalam bab Ats-Tsunai. Bab Ats-Tsunai utawi iki kubab kang bangsa loro. Wa fi lan iku ing dalam Ats-Tsunai salasuna. Utawi 30 apane mau idzatan mau idhoe. Arba'atun utawi papat iku ahbarun pira-pira khabar wal baqi. Lan utawi kang geri iku asarun pira-pira dawe sahabat. Jadi di dalam bab Ats-Tsunai ini ada 30 mauidhah, ada 30 nasihat, di mana 30 nasihat itu terdiri dari 4 hadis, sementara yang lain atau 26 yang lain itu adalah asar. Yang namanya asar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, atau bisa juga dikatakan dengan napa niku dawe sahabat. Wanani lan maksudake sapa kita bil ahbari kelawan lafat al ahbar. Ngeten nggih. Wanani lan maknani sapa kita bil ahbari lawan lafat al ahbar al aqwalan nabi ing pira-pira dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil athari lan kelawan asar aqwal sahabati ing dawe pira-pira sahabat wa tabi'in lan pira-pira tabi'in. Jadi kalau ahbar itu mutaradif atau sinonim dengan kata hadis. Sementara asar itu mempunyai makna lain. Meskipun ada juga yang menyamakan antara makna khobar, asar dan hadis, tapi makna khususnya itu adalah segala sesuatu, ya. Kalau asar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in, atau sabda para sahabat dan para tabi'in. Faminu mongko iku setengah saking Ats-Tsunai. Itu penjelasan. Kalau kita berbicara tentang ulumul hadis, maka yang pertama adalah berkaitan atau menjelaskan tentang makna daripada hadis, khobar, dan asar. Jadi sekali lagi khobar niku mempunyai makna mutaradif dengan khobar, mempunyai makna mutaradif dengan asar. Ya, tapi kalau makna mughayirnya atau makna yang berbeda, asar itu dihubungkan dengan setiap perkataan sahabat dan tabi'in. Betul ya? Famindu. Nah, dari sini bisa diketahui bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu membedakan pengertian khobar dengan asar, gitu kan? Karena beliau dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, ya, bahwa Babus Tsunai ini terdiri dari 4 khobar, 4 hadis, sementara 26 yang lain ya itu terdiri dari asar. Dan
Wa minu mongko iku setengah king asunai ayat iku sifal maqalatul ula mongko utawi ya, maqala kang pertama minal munabbihati saking perkara-perkara kang ngilingake asunaiyati kang bangsa loro-loro iku ma hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anna usdune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa kanjeng nabi. Ya, makalah yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh atau hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwa sesungguhnya kanjeng nabi itu qala bersabda Haslatani utawi rong perkara la syai'a iku ora ana suwiji perkara iku afdhalul luwe utama. Haslatani utawi rong perkara la syai'a iku ora ana suwiji-wiji iku afdhalu luwe utama min huma saking haslatan. Al imanu suwiji iman billahi kelawan Allah taala. Wan naf'ulan manfaat utawa paring manfaat lil muslimina kaduwe wong-wong muslim. Jadi hadis yang pertama diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua perkara atau dua perbuatan yang tidak ada satupun lebih utama dari kedua perbuatan tersebut atau jika dibandingkan dari kedua perkara tersebut yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Jadi kalau iman ini sudah jelas ya. Sudah jelas keutamaannya. Bagaimana kemarin ketika kita menjelaskan tentang keutamaan orang beriman dan orang yang berilmu, artinya orang yang beriman plus berilmu. Ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya bahwa orang yang beriman itu ya tetap mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau orang yang berilmu, beriman plus berilmu maka tidak hanya satu derajat tapi beberapa derajat. Nah, bagaimana dengan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim? Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Bil maqali kelawan pengendikan au bil jahi utawa kelawan tingkah laku. Au bil mali utawa kelawan bondo, au bil badani utawa kelawan awak. Jadi memberikan manfaat kepada orang muslim itu caranya bisa macam-macam. Bil maqal, ucapannya itu bisa memberikan manfaat. Bil jah gitu. Pangkat gitu. Bil jah itu pangkat, ngapun. Au bil jahi utawa kelawan pangkat. Misalnya orang mempunyai pangkat atau kedudukan tertentu, dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau tidak berpangkat, kalau tidak pandai berbicara, ya, maka bukan berarti orang itu tidak bisa memberikan manfaat dengan cara yang lain. Karena apa? Ada juga orang itu memberikan manfaat bil mali, au bil mali utawa kelawan bondo. Harta benda itu juga bisa dijadikan sarana untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Begitu? Au bil badani utawa kelawan awak-awakan. Ini artinya bahwa memberikan manfaat kepada orang muslim itu caranya banyak. Jadi, caranya banyak. Tidak hanya satu macam, tapi ada beberapa macam. Oke. Jadi itu. Ada bil maqal, ada bil jah, ada bil mal, dan ada bil badan. Itu ya. Jadi ini termasuk keutamaan. Artinya hal yang paling bermanfaat atau hal yang paling utama ya, di antara perbuatan-perbuatan yang lain itu ada dua. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat kepada sesama muslim dengan cara apapun. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bisabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong iku asbaha isu-isuan sapa man layan wi ora niat sapa wong sapa man adzulma ing tumindak dolim ala ahadin ing atase wong suwiji
ghufira mongko den ngapura lahu kadue man apa ma barang jana kang nglakoni sapa man, nglakoni dosa sapa man. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang ketika pagi hari bangun pagi terus dia tidak punya niat sekalipun untuk berbuat zalim kepada seseorang, untuk tidak menyalahi seseorang, untuk tidak menyakiti seseorang, maka perbuatan dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru niat saja, meskipun niat itu juga seperti yang kita ketahui itu tidak hanya cukup dengan kerentek ya. Tapi juga ada disertai dengan niat, disertai dengan kelakuan bahwa dia tidak akan melakukan satu perbuatan zalim, berusaha, ya kan? Maka dosa yang dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman lan utawi sabane wong iku asbaha isu-isuan sapa man yanwi niat sapa man nusratal madlumi ing nulungi wong kang den dolimi wa qadha hajatil muslimi lan nglaksanakake butuhe wong muslim kanat mongko ana apa keadaan iku lau kedue man utawa kanat mongko ana apa nusratul mazlum nggih iku lahu kedue man ka ajri hajjatin kaya dene ganjarane haji mabruratin kang mabrur kang den terima. Ya. Jadi barang siapa ketika pagi hari itu kok mempunyai niat menolong orang yang didolimi, terus kemudian melaksanakan kebutuhan-kebutuhan orang muslim yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melakukan ibadah haji yang diterima atau yang mabrur. Ini luar biasa nggih. Jadi kalau tidak niat berbuat zalim saja, maka dosanya akan diampuni. Kalau niat menolong orang yang dizalimi, ya, serta niat untuk memenuhi kebutuhan orang muslim yang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang melaksanakan ibadah haji. Ini luar biasa. Wa qala alaihi salam habbul ibadi ila Allah taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Napa niku? Ahabbul ibadi utawi luwe den senengine pira-pira hamba ilallahi maring Allah taala iku anfaun nasi luwe manfaatine menungso linnasi marang menungso kang weneh kang liya. Jadi hamba Allah yang paling dicintai itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Ya apapun. Ya, kalau orang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka di dalam hadis ini orang itu termasuk pada hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane jadi orang itu yang gampang menolong, jadi orang itu yang mudah untuk memberikan manfaat kepada orang yang lain. Kepada orang lain sebisa apapun kita memberikan manfaat. Ya, seperti tadi yang disampaikan. Kalau misalnya ada temannya kesulitan, ya kita tolong. Kalau terus kemudian sampai dengan hal-hal yang sepele misalnya. Di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa imatatul adha anit tariq, ya. Menyingkirkan hal-hal yang dapat membahayakan di jalan itu juga termasuk ke dalam termasuk ke dalam perbuatan baik, termasuk ke dalam perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, nemu paku ning dalan, kemudian pakunya dihilangkan, lah itu kan atau disingkirkan, maka itu bagian daripada memberikan manfaat juga, dan itu bernilai pahala. Jadi ternyata kita mencari pahala dalam agama Islam itu sangat mudah. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan manfaat. Ada tetangganya butuh,
tenaga kita untuk membantu, itu juga masuk dalam kategori memberikan manfaat kepada orang lain. Ada pikiran ya, maksudnya kita memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh tetangga kita, itu juga bagian daripada memberikan manfaat kepada orang lain. Ini nanti ya, pahalanya tidak hanya cukup diampuni dosanya, tapi pahalanya dinilai sebagaimana pahala atau sebanding dengan pahala orang melakukan haji yang mabrur. Maka lan dawu alaihi salam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbul ibadi. Belum ya, lanjutannya ya. Wa afdhalul amali lan utawi utama-utamane amal utawa utama-utamane penggawean iku idkhalus sururi. Iku idkhalus sururi, nglebokake rasa seneng ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin. Ya, amal perbuatan yang paling baik ya disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah idkhalus surur, bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, bagaimana kita bisa menghibur hati orang lain. Ya. Jadi idkhalus surur niki nggih kelihatan mudah, tapi kadang-kadang juga susah. Ada orang kesedihan, ya, sementara kita juga mestinya atau kita juga dalam keadaan sedih, tapi bagaimana kita terus tetap bisa menjadikan orang lain itu senang. Ya. Ono sedulur mukmine kok susah niku piye carane ben seneng. Lah niku termasuk afdhalul amal. Ya. Lah termasuk bagian daripada idkhalus surur niku napa? Ya trudunolak sapa wong andu saking al mukmin juan ing ngelih. Jadi maksudnya ngeten, ada temannya lapar, kemudian kita memberikan makanan kepada dia. Nah, ini kan termasuk idkhalus surur. Siapa orangnya nggak senang kalau seandainya ketika lapar terus kemudian ada yang memberi makan. Au yaksifu anhu karban, au yaksifu utawa ngilangake sapa wong andu saking mukmin karban ing kerupekan. Jadi ada temannya rupek, ada temannya susah. Kemudian kita hilangkan kesedihan dia, ya kan? Kita hibur. Gitu. Nah, ini termasuk ke dalam perbuatan yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au yakdhi lahu dainan, nah niki luar biasa malih. Au yakdhi utawa nyauri sapa wong lahu marang mukmin dainan ing utang. Jadi misalnya temannya punya hutang ke kita, kemudian kita bebaskan. Wah, itu termasuk afdhalul amal dan masuk dalam kategori idkhalus surur. Siapa nggak senang orangnya hutangnya dilunasi? Atau siapa yang nggak senang orang ketika punya hutang kemudian dibebaskan hutangnya? Niki ketok gampang napa abot niki. Nggih. Iso abot iso gampang niki. Orang itu kalau sudah terbiasa apapun yang awalnya berat itu menjadi mudah. Ya, tapi kalau kita menuruti hawa nafsu kita, ini dipikir-pikir, ya, pikirannya segera bener loh maksudnya. Ini kadang-kadang kok terus, wah enak men kono utang kok dibebaske. Ngoten niku, ngoten niku pikirannya sing salah. Gitu. Mestinya kalau kita berpikir secara jernih, karena niat menolong temannya, memberikan manfaat kepada temannya, idkhalus surur kepada temannya, maka qada uddan lil mukmin, ya. Melunasi hutangnya orang mukmin itu mestinya bisa kita lakukan, nggih. Wa khoslatani lan utawi rong penggawean niku la saya orang ana suwiji-wiji iku abathu luweh ala ai anjasu tegese luweh najis min huma saking khoslatani. Sebaliknya ada dua perbuatan yang tidak ada satupun lebih jelek dibandingkan dari dua perbuatan itu. Min huma saking khoslatani asyirku. Asyirku merupani syirik billahi kelawan Allah wa kelawan wong-wong muslim.
Nah, kalau tadi dikatakan ada dua perbuatan, ya, yang tidak ada satupun lebih utama dari dua perbuatan tersebut, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, maka ada juga dua perbuatan yang tidak ada satupun lebih jelek, luwe Allah ay anjasule najis min huma saking garone khoslatan, ya syirku suci syirik marang Allah Ta'ala atau kelawan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah wadzurru, ngelarani, melarati, membuat madharat bil muslimina kelawan wong-wong muslim fi abnanihim ing dalam biro-biro awake al muslimin aw amwalihim utawa biro-biro bondone al muslimin, ya, baik itu ya menyakiti orang muslim terkait dengan fisik maupun harta bendanya, itu tidak boleh. Itu akhbathu al-amal. Nggih, pun. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala mongko setuhune sekabehane pira-pira perintah Allah Ta'ala iku tarji'u bali ila khoslataini maring rong penggawean. Ya, semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada dasarnya kembali kepada dua perbuatan. Apa itu? At-ta'dhimi lillahi ta'ala, suwiji ngagungake Allah Ta'ala, wasyafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah Ta'ala. Jadi semua hal yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau termasuk ke dalam perintah Allah Ta'ala itu muaranya adalah dua. Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua adalah berbelas kasih kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini jadi orang yang harus mempunyai kasih sayang sebagaimana hadis yang ada di dalam makalah yang pertama itu kan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi itu penting. Jadi orang itu tidak hanya hubungan itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana juga dia mempunyai hubungan antara dia dengan sesama dengan dasari atas sifat belas kasih. Ini bahasanya kan makhluk. Kalau makhluk itu berarti umum. Sapa wae makhluk Allah Ta'ala, kita harus mempunyai sifat belas kasih. Ya, kaqouli ta'ala, kaya dene firman Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata. Hakimu padha jumenengake sapa sira kabeh as-sholata ing salat, wa atulan padha mbayar sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Ini kan mengandung unsur ya, iqamatus shalah itu hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara itauz zakah itu hubungan antara sesama. Sehingga seringkali dikatakan bahwa ibadah zakat itu adalah ibadah yang mempunyai aspek sosial. Bagaimana kita memberi orang lain, bagaimana kita berbelas kasih kepada orang lain. Jadi ibadah yang ada di dalam agama Islam itu tidak hanya berbicara bagaimana kita ibadah kepada Allah itu dengan sholat gitu, ini buatan. Tapi juga ada ibadah-ibadah yang mempunyai sisi-sisi sosial atau hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Itu masuk dalam kategori itu tadi, at-ta'dhimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi ta'ala. Jadi hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan horizontal dengan vertikal. Ngoten nggih. Jadi piye Allah kita itu berhubungan kepada Allah, bagaimana juga kita berhubungan dengan sesama manusia. Wa qouli ta'ala lan kaya dawuh Allah Ta'ala, uskurli wali walidaik. Uskur syukur sapa sira li marang ingsun wali walidaika marang lan marang wong tua loro sira. Jadi kan perintah syukur itu kan tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga syukur berterima kasih kepada kedua orang tua itu juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wong tua niku nggih makhluk, tapi kita diperintahkan untuk berterima kasih. Makanya ada pernyataan itu ya, inna ashkarun nasi lillahi tabaraka ashkaruhum linnas, wa fi riwayatin la yaskurullaha man